Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa lagi di pembahasan soal tipe UKDI atau soal-soal yang mirip dengan ujian kompetensi dokter Indonesia di channel yang bermanfaat. Pada kesempatan ini kita berada di edisi ilmu penyakit syaraf. Kita langsung menuju ke soal yang pertama. Seorang pria berusia 25 tahun mengeluhkan sejak 3 bulan terakhir mengalami nyeri kepala. Nyeri kepala dirasakan seperti diikat, jalan serasa melayang, sering berdebar dan muncul keringat dingin. Pada nyeri kepala dirasakan setiap hari dan kumat-kumatan. Pasien mengaku mual tetapi tidak sampai muntah. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan penurunan neurologis vokal. Pertanyaannya ialah, apa diagnosis kerja pada pasien ini? A. Trigeminal neuralgia, B. Tension headache, C. Cluster headache, D. Arteritis temporalis, dan E. Migrain klasik. Baik, untuk menjawab soal ini, kita perlu mencermati gejalanya, yaitu tipe nyeri kepalanya. Pada kasus ini didapatkan nyeri dengan tipe diikat, kemudian ada kumat-kumatan, disertai gejala seperti keringat dingin, mual, tapi tidak sampai muntah, tidak didapatkan defisit neurologis. Nah, ini merupakan gejala khas pada pasien tension headache. Kita tahu bahwasanya pada tension headache, nyeri kepalanya sifatnya seperti diikat, berbeda dengan pada migrain klasik, di mana nyeri kepalanya bersifat berdenyut. Pada trigeminal neuralgia, nyerinya seperti tersengat listrik. Kemudian yang kedua adalah ciri dari tension headache adalah nyeri kepalanya dirasakan hampir terjadi setiap hari. Pada kasus ini terjadi setiap hari dan kumat-kumatan. Berbeda dengan pada migrain, dia sifatnya episodik dengan interval serangan yang bervariasi. Sedangkan pada cluster headache, serangan berlangsung selama periode tertentu. Misalnya beberapa hari, dan di antara periode serangan terdapat periode bebas. Berbeda dengan pada trigeminal neuralgia, nyeri bersifat tiba-tiba dan dicetuskan oleh faktor pencetus tertentu, seperti menggosok gigi, bicara, merokok, dan lainnya. Kemudian, ciri ketiga dari tension headache ialah disertai dengan adanya suatu kecemasan atau kita sebut dengan sindrom ansietas, seperti keringat dingin, sulit tidur, dan gejala-gejala lainnya. Baik, sehingga dengan ini kita yakin menjawab soal ini B. Tension headache. Baik, kita menuju ke soal selanjutnya. Pada soal kasus nomor 1, bagaimana patofisiologi nyeri kepala pada kasus ini? Berdasarkan diagnosis yang telah kita tegakkan, yaitu tension headache, kita dapat mengetahui atau melihat referensi patofisiologi dari tension headache. Pada tension headache, nyerinya disebabkan oleh kontraksi otot-otot kepala secara berlebihan. Jadi, kontraksi biasanya dilatar belakangi oleh gangguan psikologis. Kadang juga ada teori stres. Kemudian, nyeri otot atau kontraksi tadi yang menyebabkan nyeri otot dapat disertakan dengan palpasi otot di leher. Pada palpasi, tidak hanya menimbulkan nyeri lokal, tapi juga dapat menyebabkan terjadinya revert pain, sehingga dapat kita yakini bahwasanya patofisiologi yang dikenal sampai saat ini di ilmu kedokteran untuk kasus tension headache ialah kontraksi otot, sehingga kita yakin menjawab soal ini dengan C. Kontraksi otot. Baik, demikian pembahasan yang dapat kami berikan untuk soal-soal yang mirip ujian kompetensi dokter Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.